Hari ini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 sering disebut juga cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada sistem otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dapat bertambah dengan sendirinya. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sebenarnya tidak hanya dalam dunia industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa merasakan manfaat umum dari sistem ini. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital. Yang pertama ada Internet of Things, selanjutnya Big Data, AI, Cloud Computing, dan yang terakhir ada Additive Manufacturing. Berdasarkan fenomena revolusi industri 4.0, kami mengambil contoh dari segi transportasi, yaitu Jaklingko. Karena Jaklingko yang sudah berbasis aplikasi di Jakarta, sistem ini mengintegrasi berbagai jenis transportasi, seperti bus dan kereta, melalui platform digital yang memudahkan pengguna untuk merencanakan perjalanan mereka. Alasan Jaklingko termasuk dalam revolusi industri 4.0 adalah karena Jaklingko sudah menggunakan teknologi digital, memanfaatkan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real time mengenai rute, jadwal, dan tarif. Ini mencerminkan penerapan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi layanan transportasi. Lalu, karena Jakarta sudah membangun konsep Smart City dalam revolusi industri 4.0, Jakarta mengintegrasikan berbagai jenis transportasi umum melalui sistem aplikasi Jaklingko. Penggunaan Jaklingko ini dapat dengan mudah berpindah dari satu transportasi ke transportasi lainnya tanpa kesulitan, karena memudahnya akses segala informasi tentang rute perjalanan yang akan kita cari. Jaklingko juga menggunakan data untuk menganalisis pola perjalanan pengguna yang membantu dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur transportasi di Jakarta. Ini sejalan dengan prinsip Big Data yang menjadi salah satu pilar dari revolusi industri 4.0. Di sini saya akan menjelaskan Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep yang telah muncul di Jepang dan telah menjadi topik penting dalam diskusi global tentang transformasi sosial dan ekonomi di era digital. Ada 5 poin karakteristik utama society. Yang pertama, integrasi teknologi dan manusia salah satu karakteristik utama. Yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas, bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas untuk mengatasi berbagai tantangan seperti sosial ekonomi dan lingkungan. Yang ketiga, perubahan di sektor pendidikan, telah mengubah cara berpendidikan, penggunaan teknologi seperti e-learning, pembelajaran berbasis AI, dan virtual reality. Yang keempat, transformasi ekonomi dalam era society. Ekonomi berfokus pada inovasi dan nilai tambah. Yang terakhir, peningkatan kualitas hidup. Kualitas hidup meningkatkan melalui berbagai cara, termasuk akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pengelolaan transportasi yang lebih efisien, dan perbaikan dalam lingkungan hidup. Pengembangan Society 5.0, kami mengambil contoh dari Google Maps. Karena Google Maps menggunakan data sensor mobil, yaitu penggunaan sensor untuk memberikan informasi real time mengenai kemacetan, cuaca, kondisi, dan lalu lintas. Contohnya adalah aplikasi seperti Google Maps yang membantu penggunaan memilih rute tercepat dan menghindari kemacetan. Yang pertama, nilai society bagi mobilitas. Mobilitas merupakan kemampuan manusia untuk melakukan perpindahan. Misalnya penggunaan Google Maps ketika Anda sedang melakukan perjalanan, seperti yang telah dijelaskan bahwa solusi dalam lingkungan Society 5.0 hadir dalam berbentuk fisik. Dengan menggunakan Google Maps, Anda dapat mengetahui jalur cepat untuk berangkat dari satu titik ke titik lainnya, sehingga bisa menghindari macet, mengetahui apabila terjadi hambatan di sebuah titik, dan estimasi waktu perjalanan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, mengurangi emisi oleh kendaraan pribadi, memungkinkan penyandang disabilitas memiliki ruang aman ketika harus melakukan perjalanan pribadi di ruang publik.